Oke, teman-teman, kita akan sedikit merefleksikan diri kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa atau siswi, atau anak SMA, anak SMP, ya siapapun yang sedang belajar, yang sering menyebut dirinya agent of change, agen perubahan, belajar aset masa depan yang akan menggantikan para pemimpin kita hari ini, digantikan oleh generasi muda yang kelak akan memimpin Indonesia. Tapi tahukah kita bahwa banyak fakta-fakta unik tentang pelajar kita? Dimanapun, di sekolah manapun, daerah manapun, yakin sedikit atau banyak pelajar-pelajar yang nanti mempunyai sesuatu yang akan kita bahas hari ini. Sebut saja pelajar yang sering telat. Sekitar kita, di sekolah kita, tentu ada satu atau dua anak yang sering telat. Iya, kita sebut mereka siswa atau pelajar yang sering telat. Mereka sering datang terlambat, apalagi saat upacara barangkali mereka sengaja ditempatkan di tempat khusus siswa terlambat, dengan harapan ke depan mereka mampu lebih disiplin, lebih menghargai waktu, bahwa sekolah berusaha membentuk pelajar kita mempunyai tanggung jawab yang besar, mempunyai sikap disiplin sesuai dengan amanat undang-undang, bahwa siswa kita punya karakter yang bagus, disiplin, tepat waktu, tanggung jawab. Tapi bisa kita lihat tidak jarang siswa yang telat bisa kita lihat misalnya, bisa kita lihat wajahnya, ya itu lagi. Mengapa? Barangkali faktor kebiasaan. Yuk kita rubah menjadi lebih disiplin, yuk kita rubah menjadi lebih bertanggung jawab, menghargai waktu, sehingga bisa mempercepat berangkat, dalam artian bisa lebih pagi barangkali berangkatnya. Seandainya rumahnya jauh, seandainya jaraknya jauh, waktu sekolah tetaplah waktu yang telah kita sepakati bersama, menjadi sebuah tata tertib yang harus kita hargai, yang harus kita patuhi. Masuk jam 7, ya kita sampai di sekolah sebelum jam 7. Ada juga siswa yang barangkali sering membolos, bahkan sekarang sering kita jumpai membolos dengan amat sangat bangga seperti ini. Misalnya terang-terangan mereka lewat depan sekolah, berkeliaran di jalan di jam-jam sekolah, menggunakan seragam sekolah. Mereka ketika ditanya tidak mempunyai surat izin untuk keluar sekolah, barangkali ada tugas di luar dan sebagainya, ternyata mereka bolos. Ada apa dengan mereka? Apakah sekolah menjadi tempat yang tidak menyenangkan bagi mereka? Atau mereka memang sangat malas mau belajar? Atau ada apa? Ayo kita bicarakan bersama. Kasihan orang tua kita, mereka bekerja, mencari uang, mencari nafkah, membiayai kita, berharap kita belajar lebih rajin, mempersiapkan masa depan, mengemban amanat orang tua untuk belajar. Barangkali ekspektasi mereka ingin anaknya menjadi pribadi yang baik, pribadi yang sanggup berpendidikan, bahkan bermasa depan. Tapi mengapa kita membolos? Bukankah ini bentuk mencederai orang tua, tidak menjaga amanah orang tua? Yuk kita introspeksi. Di era modern, di era canggih, di era modernisasi seperti hari ini, setiap anak bahkan selalu membawa ponsel, ya manfaatnya pun banyak dari segi positif. Kita bisa berkomunikasi dengan orang tua manakala kita berangkat atau pulang lebih terlambat, kita bisa memberitahu atau kasih kabar kepada orang tua. Tapi tidak sedikit perangkat yang orang tua berikan, fasilitas yang orang tua berikan,
bisa menjadi racun bagi kita ketika kita tidak bisa menggunakan dengan bijaksana. Misalnya HP atau ponsel cerdas kita gunakan untuk selfie ketika di kelas sedang pembelajaran, sedang belajar. Kita digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif. Dikit-dikit selfie, lagi belajar selfie, tidak ada gurunya selfie, mau apa saja diawali dengan selfie. Ternyata hobi fotografi sudah sangat luar biasa. Ya, semoga kita mampu menggunakan ponsel ini dengan bijaksana lagi. Seandainya pun kita selfie agar kita dianggap bahagia dan sebagainya, namun tahu tempat, tahu kapan kita belajar, tahu kapan kita boleh selfie dan sebagainya. Tidak sedikit juga di sekitar kita terdapat siswa yang hobi tidur, banyak ragamnya dengan berbagai macam alasan. Murid ini sering tidur kadang di kelas, ketika pelajaran. Tidak sedikit juga yang sedang ulangan tertidur. Ketika ditanya, "Pak, saya ngantuk Pak, semalam begadang, tidurnya pagi Pak, baru tadi pagi saya tidur Pak." Apakah itu bisa ditoleransi? Bolehlah kita toleransi. Tapi sebagai seorang pelajar harusnya kita mampu merefleksikan diri. Saya mempunyai tugas sebagai pelajar, yaitu belajar, sekolah dengan rajin, sekolah menjadi tempat saya belajar. Sehingga seandainya pun terpaksanya semalam kurang tidur, semalam ada kegiatan, semalam begadang, sekolahnya tetap tidak bisa diundur dan pelajarannya maksudnya tetap sama, tidak bisa diundur. Maka konsekuensi ketika kita memilih untuk tidur larut malam atau bahkan pagi, maka kita akan mengalami kantuk ketika di sekolah. Mau tidak mau kita harus melawan itu. Tidak lantas sekolah menjadi tempat paling asik buat tidur, sementara ketika di rumah waktunya tidur kita cenderung sulit tidur. Insomnia barangkali, atau mungkin bukan karena faktor insomnia. Misalnya faktor HP kita, ponsel kita yang selalu melekat di tangan, sehingga asik chatting sampai larut pagi, asik teleponan sampai larut pagi. Yuk, kita bagi waktu sedemikian rupa sehingga bisa lebih efektif dan efisien waktu kita. Ada model siswa seniman, dia hobi menggambar, dia hobi bernyanyi, bermusik, namun kadang ada sedikit leneh. Mengapa dikatakan sedikit leneh? Mereka hobi bermain musik, sebut saja drummer atau mungkin seniman musik lainnya, namun hobinya mukul-mukul meja buat mainan musik menjadi irama yang sangat luar biasa. Tapi sebagai seorang pelajar harusnya kita tahu meja adalah tempat bagaimana fasilitas yang sekolah berikan kepada kita, fasilitas sekolah yang harus kita jaga, bukan untuk dipukul-pukul. Sampai tidak jarang yang rusak karena kita pukul dengan penggaris besi. Kita bersiul-siul di kelas yang tidak sedikit mengganggu teman-teman yang lain, mengganggu ketika guru sedang menerangkan. Ada juga yang hobi menggambar. Tidak salah ketika kita menggambar di buku barangkali, karena ini adalah hobi atau mungkin ini bakat alami. Tapi barangkali ada media yang lebih bermanfaat, sebut saja kertas gambar, atau mungkin yang lebih mahal sedikit, kanvas, sehingga ini bisa lebih bermanfaat. Yang kelak kalau gambar itu kita ikut sertakan dalam ajang pameran, mungkin bisa lebih dihargai karya seni kita. Bisa kita ikutan pameran, bisa kita jual barangkali. Oh, di buku pun bisa dijual. Iya, seandainya pun lukisan kita, gambar kita yang ada di buku kita jual, tentu tidak semahal kalau kita menggambarnya di kanvas, di kertas gambar dengan karya yang lebih bagus. Tidak jarang pula siswa atau pelajar kita yang kurang tepat dalam
mengekspresikan jiwa seni mereka. Tidak sedikit meja yang digambar-gambar, bahkan ditulis dengan tulisan yang kurang pas, seadanya mereka dianggap sebagai seorang murid atau pelajar. Meja fasilitas sekolah itu mereka gunakan buat menggambar. Bahkan tembok atau dinding sekolah, apakah kita kurang memiliki tempat untuk berekspresi? Yuk kita sama-sama rubah kebiasaan kita. Kita tahu mana yang boleh digambar, mana yang tidak boleh digambar, mana tempat menggambar. Yuk lebih bijak lagi, tidak merusak fasilitas umum, apalagi fasilitas sekolah yang kelak akan digunakan oleh saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita yang lain, oleh adik kelas kita yang nanti akan menggantikan kita manakala kita sudah lulus. Yuk tinggalkan yang baik, bukan tinggalkan sesuatu yang jelek, apalagi merusak. Menjaga lebih sulit ternyata daripada membelinya. Ada model siswa yang acuh tak acuh, atau biasa disebut masa bodoh. Mereka kadang-kala tidak begitu mempedulikan nilainya, tidak begitu mempedulikan bahwa mereka datang mengemban amanat orang tua. Orang tua berharap banyak anaknya datang ke sekolah untuk belajar, untuk mencari ilmu, menuntut ilmu menjadi lebih baik lagi, menambah kasanah ilmu pengetahuan, berubah kepribadian menjadi lebih baik. Bukankah itu parameter anak dianggap terpelajar? Satu, bertambahnya ilmu dan wawasan. Kedua, berubahnya sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Bukan untuk menjadi pribadi yang masa bodoh. Mau pintar, mau tidak pintar, masa bodoh, mungkin ini takdir. Apakah itu takdir? Atau memang kita yang gak mau merubahnya dengan lebih semangat belajar, lebih tekun belajar, lebih serius ketika sekolah? Masa bodoh. Itulah. Ada siswa yang hobi mencuri sesuatu yang bukan haknya. Oke, dari yang paling simpel, mencuri yang bukan haknya, seperti pulpen atau alat tulis lainnya. Jika kita menganggap bahwa negeri ini negerinya para korupsi, barangkali koruptor itu diawali dari hal-hal kecil, berperilaku tidak jujur dari hal terkecil, seperti mencuri barang orang lain di sekolah, di kelas, atau mencontek. Hal kecil seandainya sering kita lakukan menjadi habit atau kebiasaan, bahkan bisa menjadi karakter, maka kapan kita bisa memberantas korupsi di negeri ini? Kalau tidak menjadi belajar, kita terbiasa mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Ada model siswa yang agak sedikit gokil, bahkan sekarang lucu memang, konyol, sehingga kita tidak jarang sering merasa kehilangan kalau mereka mendadak tidak masuk sekolah atas tingkah mereka yang sering kita rindukan. Seandainya mereka tidak ada di kelas, kita sering merindukan mereka karena mereka yang bisa membuat kita tertawa dan sebagainya. Ya, semoga tidak ketika jam-jam serius. Tentu harus kita bedakan kapan kita harus bercanda, kapan kita harus fokus belajar. Ada pula model siswa yang agak sedikit-sedikit porno, berbau porno. Misalnya mereka ngomongnya, ucapannya sering menjurus ke arah-arah yang agak sedikit berbau pornografi. Apapun yang dibahas kadang selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau pornografi. Mungkin otak mereka agak sedikit geser, bercanda ya. Mungkin sedikit mesum sedikit ya, tidak banyak. Barangkali itu gejala mereka mulai puber untuk anak tataran SMA. Yuk kita menjadi lebih bisa menjaga diri, kontrol diri. Ada siswa yang hobi melawak. Kadangkala tampangnya saja sudah bisa membuat kita tertawa, apalagi gaya bicaranya, tingkahnya, bahkan suaranya. Sering bercerita tentang hal-hal lucu, sehingga siswa pelawak ini tidak sedikit. Seandainya mereka tidak ada, kita rindukan.
seandainya mereka ada, kita senang ya. Semoga kita menjadi siswa yang keberadaannya dirindukan di kelas, di sekolah, dan ketidakadaannya dirindukan, keadaannya disenangi ya. Kita ulangi, menjadi pribadi yang keberadaannya disenangi banyak orang, ketidakadaannya dirindukan, bukan yang sebaliknya, ketidakadaannya disyukuri dan keberadaannya dibenci. Tentu kita nggak mau menjadi pelajar yang demikian. Oke, dari sana kita bisa mengambil sebuah renungan. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak memiliki fasilitas seperti kita. Mereka punya sepeda, dan yang kita gunakan barangkali kita diantar menggunakan mobil, berangkat sekolah menggunakan motor bagus, fasilitas lengkap oleh orang tua, saku banyak. Harusnya ada korelasi antara fasilitas yang orang tua berikan dengan prestasi yang mereka berikan pada orang tua. Fasilitas itu untuk menunjang belajar, bukan menghambat untuk berprestasi. Kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita ini di Indonesia. Ini bukan sedang bermain flying fox. Asik nih, keren nih. Iya, asik keren kalau sekali dua kali. Tapi kalau setiap hari, bukankah ini ekstrim? Berangkat sekolah, pulang sekolah, inilah yang harus mereka lalui. Adik-adik kita yang masih sangat belia harus melewati yang seperti ini menuju mereka ke tempat belajar, menuju ke sekolah. Ini mereka lakukan barangkali tiap hari. Semoga tidak menyurutkan semangat mereka untuk belajar, menjadi adik-adik Indonesia yang terdidik. Di luar Jawa sana, tidak sedikit mereka harus datang ke sekolah dengan menggunakan mode transportasi air seperti sampan, perahu, dan sejenisnya. Ya, karena jalanan di sana sangat terbatas dan wilayah mereka harus dijangkau menggunakan perahu. Tentu mempunyai resiko, dan resikonya pun banyak. Barangkali ini menjadi renungan kita untuk lebih bersemangat belajar, lebih fokus belajar, lebih memprioritaskan pendidikan bukan kesenangan atau kesenangan. Lihat saudara-saudara kita lagi bahwa mereka harus berdesakan untuk berangkat ke sekolah yang cukup jauh, menggunakan mode transportasi umum, angkutan desa barangkali, berdesak-desakan seperti ini. Ya, ini kalau cuacanya bagus, kalau hujan tidak sedikit mereka juga yang kehujanan, sehingga kadang-kala bukunya basah dan sebagainya. Semoga ini tidak menyurutkan kepada mereka untuk tetap belajar, rajin sekolah. Sekolah barangkali satu dari sekian ribu cara untuk merubah nasib diri kita, untuk merubah Indonesia. Lihat saudara-saudara kita, mereka berada di ruang kelas yang sangat sederhana. Mereka tidak memiliki kelas seperti kita, mempunyai lantai dari keramik, dinding yang bagus. Tapi mereka tidak mengeluhkan tentang kedua kita, apalagi mengeluhkan tentang ngepel. Tidak mungkin mereka membeli media yang lantainya langsung dari tanah, meja tentunya. Tapi kita dengan fasilitas yang sudah sedikit lebih bagus daripada mereka, jarang yang mau melaksanakan tugas piket. Kenapa sih saya harus tugas piket? Bukankah itu tempat di mana kita belajar, tempat yang kita gunakan? Kita sebagai seorang belajar tahu makna kebersihan, tahu manfaat kebersihan, dan itu yang kita gunakan, tempat belajar kita. Lantas siapa yang akan membersihkannya? Bukankah harusnya kita sendiri yang menjaganya? Itu tanggung jawab kita. Lihat raut wajah dari orang tua yang mengantar anaknya. Mereka penumpang harapan, berharap anaknya sampai sekolah, belajar, dan kelak menjadi orang yang lebih luar biasa lagi.
Orang tua ini punya pengharapan yang besar terhadap anak-anaknya, mempunyai ekspektasi yang tinggi bahwa mereka harus menjadi pribadi yang lebih baik, yang terdidik, sehingga mereka tahu bahwa semakin tinggi pendidikan mereka bukan merendahkan orang tuanya. Justru mereka tahu bahwa hukum untuk memuliakan orang tuanya. Orang tua ini mempunyai pengharapan yang sangat tinggi, menyekolahkan anaknya banting tulang, peras keringat, mencari nafkah untuk pendidikan anaknya, sehingga mereka punya ekspektasi bahwa anak saya harus mempunyai masa depan yang lebih cerah. Kenapa saya harus bermasa depan lebih cerah? Bukankah orang tua saya sudah kaya? Ya, seandainya pun orang tua kita sudah kaya, setidaknya orang tua ini ingin anak kita lebih sukses daripada pencapaian orang tuanya. Nasibnya lebih baik, attitude-nya lebih baik, pendidikannya lebih baik, dan sebagainya, sehingga dia bisa menjadi generasi terbaik, meneruskan terah dan keturunan keluarganya. Lihat saudara-saudara kita di Indonesia, bagian yang lain, pelajar SMA hanya memiliki fasilitas seadanya. Tidak ada lab komputer, tidak ada LCD proyektor, atau media-media yang sangat sederhana. Mereka harus belajar sederhana, apa adanya. Tapi saya yakin, kita percaya bahwa mereka from zero to hero. Fasilitas semua boleh apa adanya, tapi mereka bermimpi untuk menjadi seorang pemenang. Karena mereka tahu bahwa pendidikan salah satu cara merubah nasib bangsa. Minimal buat mereka sendiri, nasib dirinya dimulai dari mereka. Lihat adik-adik kita, mereka belajar harus melalui sungai-sungai yang besar. Ya, ini bukan sedang bermain atau mandi-mandian. Anggap saja seandainya pun ini bermain, tentu tidak tiap hari. Harus mereka lalui sepanjang mereka masih mau sekolah. Karena mereka tahu bahwa pendidikan itu adalah bahwa kekayaan dunia, kekayaan suatu bangsa bukan semata-mata pada sumber dayanya, tapi pada manusianya. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang memang sudah diakui dunia, tapi sumber daya alam saja tidak cukup kalau kita tidak bisa dengan mandiri mengelolanya. Ini bukan gambar adik-adik kita yang sedang berbaris. Ini jalan penghubung desa mereka dengan tempat mereka belajar atau sekolah. Bahaya bukan? Tentu. Dan mereka mau tidak mau harus mau melewatinya agar mereka sampai di tempat mereka bisa belajar. Lantas kita, jalanannya sudah sedikit lebih bagus, transportasinya sudah semakin banyak, bahkan mempunyai media transportasi sendiri, sepeda motor barangkali. Yuk kita tingkatkan prestasi kita sebagai bentuk tanggung jawab kepercayaan orang tua yang menyekolahkan kita, memfasilitasi kita dengan prestasi yang lebih baik. Yuk kita buktikan bahwa kita bisa bermasa depan lebih baik, karena sejatinya nasib kita ditentukan oleh kita sendiri. Berdiri di atas kaki kita sendiri, di mana atas usaha kita dan doa orang tua, fasilitas orang tua, bahwa kita bisa sampai pada cita-cita sendiri. Ini jembatan penghubung desa mereka ke sekolah, dan mereka mau tidak mau harus melewati karena kita bisa sekolah. Ya kita kok yang jalannya sudah bagus kok malas belajar, malas sekolah. Yuk belajar, yuk sekolah. Sekian dulu aja deh, semoga kita selalu tadi sekolah, yuk sekolah. Ajak teman-teman kita untuk sekolah. Banyak manfaatnya untuk sekolah, akan lebih besar manfaatnya untuk